mukulnya halus-halus. Karena kita sedang menghadirkan Rasulullah SAW dalam hati. Ya, nanti diajarin sama siapa yang bisa ngajarin memukul cara hadroh. Hadroh itu dari kata hudur, menghadirkan kolbu bersama Sayyidul Qulub, penghulu kolbu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Pak Haji Dwipa Oktavoma, marhaban. Loh, kebalik ya. Seharusnya beliau bilang marhaban ya. Bu Lisma, wah ada Uni ya. Jauh-jauh dari Jepang nih. Ada Payakumbuh family. Koto Kochi ya. Alhamdulillah. Ustadz Hartono, kakanda saya, Ustadz Sufyan, Ustadz yang tidak pernah berlalu, karena namanya lalu. Syuja. Syuja itu nama imam dari salah satu imam dalam mazhab Syafi'i, Abu Syuja. Cuma dia ini penakut. Ya. Waktu di Israel, dia paling takut. Ada yang mau buang air kecil, Pak Haji. Salah satunya orang ini nih. Tapi berkah kami pernah bertemu beliau ini. Ternyata orang berani juga ya. Ada keberkahan-keberkahan lain. Yang paling spesial, adik-adik santri rumah tahfiz As-Sakinah. Sakinah ya. As-Sakinah. Bener nih kalian nih Sakinah nih. Saya sering lewat situ loh. Jadi setiap lewat saya bilang, waduh, santri-santri nih. Saya selalu ingat. Jadi setiap kali kesini kita ngeliatin, As-Sakinah lagi deh. Ya. Anggap saja saya pulang kampung ya. Jadi ketika saya ditanya di Riau, Ustadz ini anti rumah tahfiz ya? Bukan, saya ini Ustadz di rumah tahfiz. Maksudnya rumah tahfiz As-Sakinah. Jadi nama saya jangan dihapus Bu ya. Harus tetap ada di sini. Jangan-jangan nama Ani udah nggak ada nih Ustadz Ali. Ya. Walaupun datangnya sekali seabad. Mohon maaf ya. Ini pun nanti jam 8-an sudah ada kajian Sahih Muslim di MRPJ. Dekat sih, cuma kan nggak bisa loncat ke tol. Kita sedang menghidupkan kajian sunnah, kajian hadis, karena banyak kelompok hari ini ngaku-ngaku dia sunnah. Tapi sebenarnya mereka jauh dari ajaran sunnah. Maka kami dapat pesan dari guru-guru kita untuk menghidupkan kajian-kajian sunnah, kajian hadis-hadis yang sahih. Dulu kajian hadis itu ada di Muhammadiyah. Ya, di depan saya ada satu orang soalnya. Baik. Mau denger ceramah atau cerita? Maunya cerita ya. Tapi ceritanya saya udah ceritain di YouTube. Mau ceritain ulang, tapi belum nonton semua ya. Baik, sebelumnya mari kita baca Al-Fatihah untuk semua yang berjasa di rumah tahfiz As-Sakinah. Semua orang yang berbaik sini, yang mengajar di sini, semua orang yang memperhatikan tempat ini. Semoga mereka dalam ridha Allah SWT. Al-Fatihah. Sebelum Nabi Muhammad lahir, yaitu zaman Nabi Musa. Nabi siapa? Nabi Musa ini diperkirakan 1500 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diperkirakan ya. Bisa jadi 2000. Nabi Musa namanya Musa bin Imran. Ini kemudian masuk ke daftar sejarah penting dalam Al-Qur'an. Maka ada judul surat Ali Imran. Bukan Ali ya. Kalau Ali no orang. Sebenarnya Alu Imran. Al artinya keluarga. Keluarga Imran.
Tapi sebelum mereka itu, ke atasnya ada silsilah ke Nabi Musa, ke Nabi Harun. Sebelum Imran itu. Ya. Berarti ada 2 Imran. Tapi ternyata bukan begitu. Orang Arab itu biasa memangkas nama kakek. Jadi sebenarnya Maryam bin pangkas. Ya, jadi keluarga Imran. Nabi Musa diizinkan oleh Allah berbicara, berkalam-kalam, ngobrol-ngobrol dengannya. Kita kalau bisa ngobrol dengan seseorang, berarti orangnya spesial, ya? Orangnya spesial, orang. Atau kita kenal seseorang yang bisa menghantarkan kita ketemu dia. Bisa nggak ngobrol dengan seorang pejabat kalau nggak punya orang dalam? Kan nggak bisa. Orang nggak bisa ngobrol sama Pak Direktur kalau nggak ada teman Pak Direktur yang mendekatkan kita. Sedangkan Nabi Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat menjadi seorang nabi. Nabiullah Musa diperjalankan oleh Allah ke masa depan. Jadi beliau ini 1500 tahunan sebelum Nabi Muhammad, tapi karena Allah itu maha menciptakan waktu dan mengatur waktu, Allah taruhlah ruh beliau maju beberapa ribu tahun. Jadi mesin waktu itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Jadi orang sekarang buat mesin waktu nggak akan bisa kalau tidak bertemu Allah. Saya diizinkan Allah diperjalankan beberapa kali ke masa depan, tapi lewat mimpi, ya, atau lewat zikir. Saya nggak tahu. Mungkin sakinah udah nggak ada kali, ya. Tapi jiwa yang sakinah semoga masih ada. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya pun bisa begitu, apalagi seorang nabi, Nabiullah Musa. Karena di ujung ufuk sana, ufuk itu bagian paling sudut di alam semesta. Umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dilihat Nabi Musa, kita lagi duduk-duduk begini nih. Jadi beliau sudah lihat, kita memperingati beliau, kita mengenang beliau. Lalu Nabi Musa mengatakan, Ya Rabb, izinkan aku jadi nabi akhir zaman. Dan aku jadi nabi akhir zaman. Nabi umat yang kau sebut umat Muhammadiyah itu. Apa kata Allah? Tidak, wahai Musa. Umatmu bagian ufuk yang lain. Banyak juga. Sedangkan umat itu sudah ada nabinya. Bernama Muhammad bin Abdullah. Siapa namanya? Muhammad bin Abdullah. Nabi Musa masih terpana. Melihat umatnya saja, belum melihat nabinya sudah terpana. Dia melihat, luar biasa ini. Ini umatnya setara dengan nabi-nabi di bangsaku. Bangsa Israel. Lalu, baginda Nabi Musa mengatakan, Ya Allah, jika demikian umat Muhammad, aku tidak diperkenankan jadi nabi umat Muhammad. Salah satu dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sahih. Dulu berdoa nggak pengen jadi umat Nabi Muhammad? Nggak tahu kan? Nabi Musa berdoa semoga dijadikan umat Nabi Muhammad. Baru kena corona 2 tahun udah ngeluh-ngeluh. Padahal Nabi Musa menginginkan dia adalah umat corona. Yang nanti ada virus lagi, ada cekcok politik lagi. Karena ujian seperti itu tidak ada di zaman Nabi Musa. Tapi umat Muhammad merasakannya dan mereka lolos. Di zaman Nabi Musa,
Ada orang dikutuk jadi kunu qiradatan khas'in. Kalau salah tolong dengerin Ustaz. Ya. Saya mau setoran hafalan, beliau udah nggak jadi-jadi. Udah keburu sok sibuk. Ya. Jadilah kamu kera yang hina. Itu ada umat. Oh, ada Bang Hijrah nih ya. Selalu hijrah, padahal diem aja. Marhaban, Bang. Lalu kalau kita lihat ke nabi-nabi yang lain, ya, kita tinggalkan dulu Nabi Musa nih. Saya ngitung, ternyata ada berdoa pengen diangkat menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang baru riwayatnya ada. Tapi kalau batin saya bercerita, hampir semua nabi berdoa, ya Allah jadikan kami umat Nabi Muhammad. Tapi riwayatnya cuma ada 12. Begitu ahli hadis itu memang terbatas kepada data. Nggak ada datanya, dia nggak percaya. Dari mana kita tahu? Ketika baginda Nabi Muhammad SAW memimpin sholat di Al-Quds, semua para nabi, tidak ada satupun yang gaib, yang alfa. Semuanya ingin bermakmum, imamnya adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Siapa nama imamnya? Abul Hasan Asy-Syadzili. Nanti cari di Google ya. Siapa Imam Abul Hasan Asy-Syadzili ini? Beliau diperjalankan rohaninya ketemu Nabi Musa, baik dalam pengalaman mimpinya atau dalam zikirnya. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili ini belajar kitab namanya kitab Ihya Ulumuddin. Kitab apa namanya? Karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Pernah dengar Ghazali? Ini laronnya kayak sate bakar. Bener tak? Sahih ya? Gak apa-apa, ini laron bakar. Para nabi, tidak ada satupun yang gaib. Mereka hadir semua. Abul Hasan Syadzili baru dikisahkan alaihi salatu wassalam. Terjadilah dialog. Ternyata Abul Hasan Syadzili bareng-bareng sama Imam Ghazali dalam rohani itu, di alam-alam rohani. Terjadi dialog. Jadi Imam Ghazali ini sudah wafat, tapi di alam lain masih ngajar. Nah, itu saya nggak boleh sebut nama alamnya itu ya. Ini alam apa namanya nih? Alam dunia. Ada namanya alam syahadah. Apa namanya? Syahadah artinya alam nyata. Alam berarti ada yang tidak nyata di luar sini, dan disebut alam ghaib, alam batin. Dan Imam Ghazali sampai sekarang masih ngajar di situ. Ngajar para wali-wali Allah. Ya. Kita dapat izin, Pak, kalau jadi wali. Ada, ya. Yang penting tasdik, kolbunya tidak ada kebencian kepada siapapun. Dibuang semua kebencian, dibuang semua dendam, Allah angkat jadi wali, Pak. Tapi kalau masih ada kebencian di kolbu, wah, nggak bisa jadi wali. Apalagi benci sama gurunya. Pernah benci sama guru nggak? Serius, kesel pernah? Itu sama aja. Benci nggak pernah, kesel pernah, kan sama aja. Imam Abul Hasan Syadzili mendengar dialog. Akhirnya ada yang nanya ke Nabi Musa, ada nggak umat kamu yang seperti Imam Ghazali? Bengong Nabi Musa. Jadi Nabi Musa bengong. Itu Imam Ghazali setara ilmunya seperti para nabi di zaman Bani Israel. Ternyata beliau ini dulu waktu jadi profesor di kampus, mahasiswanya sekali datang 300 orang. Itu cuma orang pinter doang.
Hanya orang alim, hafiz Quran, hafiz hadis. Sekarang banyak anak-anak muda anti dengan Imam Ghazali karena dia tidak kenal siapa Imam Al-Ghazali. Jadi Nabi Musa itu ngelihat Imam Ghazali aja kaget. Kok ada umat kamu, hai Muhammad, kayak Imam Ghazali? Pada zaman itu belum ada Google loh ya. Belum ada ilmu mengetahui suatu ilmu lewat Google. Maka seharusnya ilmu kita sekarang lebih banyak dari Imam Ghazali. Seharusnya. Imam Ghazali kalau mau belajar, dia pindah kota dulu, dari kota Naisapur, dari kota Tus, ya pindah ke Naisapur. Naisapur pindah ke Baghdad. Baru jadi orang alim. Kalau sekarang nggak perlu, orang tinggal buka Google, tinggal buka YouTube. Ya, ada mazhab al-Yutubiyah. Masalahnya di situ. Karena orang berguru lewat YouTube, tapi dia tidak kenal siapa yang jadi gurunya. Akhirnya terjadilah penyimpangan-penyimpangan. Ya. Suatu kali Nabi Muhammad SAW ngajak seorang sahabat jalan-jalan. Nah, ini saya ceritakan biar kalian pada senang, banyak pohon. Jadi pohon harus ditanam. Ini Bu Haji tanam pohon yang agak gedean di sini, Bu Haji. Apa namanya itu yang bisa menutup kayak payung itu? Ya itu deh. Ditanam di sini Bu Haji, berkututup. Ya. Dalam satu pohon ada beberapa malaikat dan semua malaikatnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nggak percaya jangankan itu. Ini bertasbih ini. Cuma nggak kedengeran aja, kalau kedengeran kan pada kabur. Ya. Dari mana kita tahu kalau pohon-pohon bertasbih? Dari ayat Al-Qur'an, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih apa yang di langit, adapun yang di bumi. Itu pohon-pohon kalau dia berhenti bertasbih mati. Ada nggak pohon mati, bunga mati, Bu Haji? Itu dia malaikatnya sudah pergi. Malaikatnya sudah nggak ada. Berarti kolbu yang mati, zikirnya sudah nggak ada. Ya, jadi kita ini mati juga kalau udah nggak ada zikirnya ntar. Jadi selama masih ada zikir, itu malaikat respect. Masih zikir. Dia minta izin dulu kepada Allah, ya Rabb, aku hendak mencabut nama hambamu, tapi dia sedang menyebut-nyebut namamu, membaca kalammu. Apa kata Allah? Ya udah cabut aja tapi pelan-pelan ya. Gitu. Pelan-pelan. Dicabut selembut mungkin. Kalau udah rajin. Semoga kita dicabut dalam keadaan mengingatnya, memandangnya, merasakan kebaikan-kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW ajak seorang sahabat. Namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini dialog dengan alam kubur nih, pelajaran. Sering diceritakan orang, tapi jarang diceritakan rahasianya. Abdullah bin Abbas di belakang. Jadi kadang-kadang Nabi itu dikawal oleh anak kecil. Kadang dikawal oleh orang yang sudah besar. Kali ini Nabi sedang ingin memberikan pelajaran, berdialog dengan orang di dalam kubur. Siapa yang dapat ilmunya? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ditaruh di belakang onta. Maka dia memeluk Rasulullah, karena itu adalah saudara sepupu Rasulullah. Di situ dia melihat di bagian pundak Rasulullah ada stempel kenabian. Ketika keringatnya keluar, mengeluarkan bau kasturi yang lebih harum dari semua parfum yang ada di dunia. Ya, kenapa? Karena bidadari jika meludah ke bumi lebih harum dari semua kasturi, apalagi yang megang kunci pintu bidadari itu, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bau mulutnya harum nggak kalau pagi-pagi? Bau ya. Itu bidadari kalau meludah harum. Ya, karena kita belum jadi bidadari, tenang ya. Bidadari hafal Quran nggak? Emang hafal Quran? Kapan dia masuk mata fisakinah? Bidadari sholat nggak? Enggak, dia nggak pernah sholat. Kita bukan bidadari, adik-adik ini yang perempuan ini bukan bidadari, tapi sholat nggak? Zakat nggak? Belum zakat ya. Puasa nggak?
Saat puasa, mulut bau atau harum? Azannya nanti kita jawab ya setelah selesai ya. Waktu puasa, mulut bau atau harum? Harum? Bau, bener nggak? Tapi, mulut bidadari, dia kalah. Karena bidadari tidak pernah puasa. Jadi nanti kita bilang ngomong, kalian cantik sih cantik, tapi gak berpuasa, gitu. Bisa begitu. Mau nggak ntar gitu? Ingat-ingat ya, kalau mati. Kalau ingat-ingat termasuk sorga. Ingat-ingat, dulu Ar-Razi pernah mengatakan, kalau bidadari cemburu, bilang, jadi bidadari itu lebih ketus daripada cewek-cewek ini. Kalian nih cewek bau. Kalian nih pernah keriput. Kalian ini, semua ada deh. Semua keburukan perempuan yang ada di dunia disebut. Melahirkan, haid, nifas, sebut semua. Ini perlu belum ngerti, Bu Haji belum pernah ngerti. Tapi yang sudah pernah melahirkan ngerti udah ya. Enak nggak melahirkan itu? Nggak enak ya. Coba tanya yang sudah haid nggak enak kan? Itu bidadari nggak pernah haid. Bidadari mohon maaf keteknya nggak bau. Gimana cara jawabnya ntar? Ada cara jawabnya. Kami wudhu. Apa yang kita lakukan di sini itu teringat semua di sana. Nggak ada yang nggak ingat. Detik per detik kita akan ingat. Maka jangan pernah lakukan yang nggak benar. Kalau pernah lakukan yang nggak benar, langsung tobat kepada Allah. Maka yang kita tobatkan itu nanti Allah lupakan. Allah buat kita lupa. Insya Allah. Lalu dibawalah Ibnu Abbas yang mencium bau kesturi dari punggung Rasulullah SAW. Tiba-tiba ontanya berhenti. Jadi onta ini, dia tidak berakal, tapi Allah izinkan mendengar suara-suara gaib. Ada yang bisa dengar suara gaib? Repot. Di sini kan dulu ada kubur-kubur, kita nggak tahu orang nanam orang dulu. Kalau telinga ini Allah izinkan mendengarkan alam kubur, kita nggak bisa tidur. Apalagi di belakang pagar rumahnya ada kuburan. Nggak bisa tidur. Jadi jangan pernah belajar ilmu-ilmu aneh, ya. Kenapa? Ntar jadi separuh-separuh, ngomong-ngomong sendiri ntar. Tiba-tiba onta, ya buruk itu artinya duduk. Duduk, lalu Nabi dapat wahyu. Apa wahyunya? Di depanmu ada 2 kuburan, satu disiksa karena buang air kecil, tidak istinja, satu tersiksa karena menggosip. Insya Allah kalau orang beriman nggak begitu ya. Lalu Nabi SAW ajak Abdullah bin Abbas. Ini Nabi ngobrol sama mereka. Nabi nanya, Bur, gitu ya. Manggil kubur ya. Bur, kamu kenapa disiksa? Ngomong ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku disiksa karena aku buang air kecil dulu tidak istinja. Maka Nabi tahu. Nabi tanya lagi main di sampingnya, kamu kenapa disiksa? Itu tidak diceritakan dalam teks hadis, tapi dalam syarahnya ketemu. Kenapa kamu disiksa? Dia katakan, saya suka dulu menggosipkan orang. Itu Ibnu Abbas dengar. Nabi dialog sama mereka. Karena Ibnu Abbas jangankan kubur, Jibril pun dia ketemu 2 kali. Ketemu mata. Jadi Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas pernah melihat Sayyidina Jibril berapa kali? 2 kali. Mungkin nggak malaikat ada zaman sekarang nyamar jadi orang? Mungkin. Beberapa kali ketemu Pak Haji, tapi Pak Haji nggak tahu. Nggak tahu Pak Haji, tapi udah ada yang nyalamin. Ya. Tapi itu malaikat rahmat aja ya. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Allah, ya Allah, ini bagaimana cara untuk meringankan orang yang di dalam kubur? Maka disitulah beliau dapat ilham, dapat wahyu ya. Ambil pelepah kurma, terus dibelah jadi 2. Itulah cerita sebenarnya. Jadi Nabi berdialog. Inilah namanya dialog
dengan alam barzakh. Nabi mengalami, Abdullah bin Abbas mengalami. Bisa nggak dipraktekin sekarang? Bisa. Ya, tapi pasti pada kabur semua. Ntar saya ajak ke kubur gimana? Itu dialog dengan yang di dalam kubur. Dengan pohon dan batu. Satu kali Nabi mengajak Jabir. Jabir sama. Jabir bin Samurah, pemuda. Sama kejadiannya. Dia peluk Rasulullah dari belakang, dia mencium keringat Nabi. Lebih harum dari semua kasturi dan parfum. Rasulullah itu kalau lewat di suatu tempat, 10 menitan, itu aroma beliau masih tersisa, tertinggal di situ. Maka negeri Madinah disebut Thayyibah atau Thayyibah. Thayyibah, tempat yang bagus. Thayyibah artinya tempat yang harum. Kenapa harum? Karena di situ ada wajah Rasulullah, ada kaki Rasulullah SAW. Imam Malik, guru Imam Syafi'i, wafat tahun 179. Beliau tidak berani menggunakan sandal dan sepatu dan selalu nyeker setiap hari. Padahal padang pasir kalau panas, itu pasirnya juga panas menyelkit. Tapi beliau tidak berani menggunakan sandal. Kenapa? Ketika ditanya oleh murid-muridnya, beliau mengatakan, bagaimana mungkin aku jalan dengan sandal-sandal para raja, sandal-sandal yang mulia menurut kalian, tapi di bawahku ada baginda Rasulullah tertanam dalam kubur. Jadi beliau ini, karena adab beliau seperti itu, setiap malam mau tidur, bangun tidur, dalam tidur, beliau seakan-akan ngobrol dengan Rasulullah. Mabittu lailan illa wa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku tidaklah istirahat malam hari kecuali aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang begitu nggak? Ada sih ustadz ngaku begitu tapi nggak ngerti benar apa enggak ya? Ada nggak ustadz yang ngaku juga begitu? Malam-malam dia ketemu Rasul, ya mungkin aja benar. Jabir diajak jalan. Nah, kalau ini udah sering saya ceritakan yang ini. Jalan di pohon, pohonnya nunduk. Pohonnya nyapa Rasulullah. Apa kata pohon? Assalamualaikum ya Rasulullah. Ayo, Bu Haji berani nggak Bu Haji datang ke rumah Tahfiz Sakinah, terus pohon-pohon menyapa, Assalamualaikum Bu Haji. Berani nggak? Pasti kabur ya. Nanti orang bilang, itu pohonnya berpenghuni. Ya iyalah ada penghuninya. Malaikat, jin ada di pohon. Semua itu diciptakan untuk kita, bukan kita takut kepada mereka. Huwallazi khalaqa lakum. Gimana ayatnya Ustaz? Ma fil ardi jami'ah. Dialah yang menciptakan semua yang di muka bumi. Selama itu ada di muka bumi untuk kita. Jadi kita nggak boleh takut sama hantu, temenan boleh. Nggak boleh segan sama malaikat, santai aja. Kan bro malak, ya, bro malaikat. Bisa disapa. Tadi waktu baca Quran tuh malaikat banyak turun. Sejauh mana suaranya menggetar, sejauh itulah malaikat kemudian berbaris-baris. Nggak lihat kan? Karena kalau lihat repot. Bisa-bisa nggak waras. Ya. Udah banyak orang nggak waras karena minta melihat alam gaib, lalu Allah tunjukkan. Oh, pada ngomong-ngomong sendiri. Ya. Jadi kalau masih takut, masih normal ya. Jadi kalau nggak takut, saya curiga. Ya. Jangan-jangan di atas normal. Jabir diajak ngeliatin pohon, ya, naik turun, masuk kampung, keluar kampung. Setiap melewati pohon, itu pohon mengucapkan salam kepada Rasulullah. Itulah rahasia kenapa kita kalau berjanji tiba ada mahalul qiyam. Lalu kita baca ya Nabi, salam alaikum. Jadi kita berdiri itu nggak bid'ah, itu dalilnya. Kenapa? Pohon yang tidak ada akalnya berdiri ketemu Rasulullah. Mereka tunduk kepada Rasulullah. Batu ketika Nabi lewat, itu semuanya yusallim alayya. Apa kata Nabi? Inni la'alam. Sungguh aku benar-benar masih ingat. Hajaran bi Makkah yusallimu alayya. Aku benar-benar tahu, masih ingat. Batu di Mekah, satu bongkah. Dia mengegetkan aku waktu aku masih kecil. Mengatakan, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Itu batu. Kolbu kita ini kadang lebih keras daripada batu. Benar ya?
Udah dibaca nama Nabi, nggak sholawat juga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya kalau ceramah nggak bisa ngelucu, Pak Haji. Gitu doang. Tapi bisa bikin orang nangis, insya Allah. Ya, kalau diterusin tuh, Ustadz lalu udah mulai pegang tisu tuh. Satu Nabi Muhammad SAW masih kecil, jalan-jalan bersama saudara susunya. Namanya siapa? Gak disebutkan. Ya, hanya disebutkan Ibnun li Halimah Sa'diyah, putra dari Halimah Sa'diyah. Siapa itu Halimah Sa'diyah? Siapa? Oke. Halimah Sa'diyah disebut Sa'diyah karena berasal dari kampung Bani Sa'ad. Kampung Bani Sa'ad ini orang Arab Badui. Nabi Muhammad SAW itu jalan-jalan pakai keledai. Keledainya kecil, Nabi Muhammad masih kecil. Keledai itu lebih tinggi daripada kambing, tapi lebih rendah daripada sapi, kuda. Lucu. Ini anak berdua lucu, berdua naik keledai. Saya waktu ke Uzbek, itu ngelihat anak-anak naik itu. Alhamdulillah kami pernah ke Uzbek, Pak Haji. Tapi nggak bilang-bilang ke Pak Haji. Saya nyamar jadi jamaah, tapi di sana jadi ustadz. Waktu kita nyamar di tempat yang lain nggak ketahuan. Tapi waktu kita di Uzbek, saya nggak boleh nyamar. Karena ustadznya kehilangan buku panduan dan cerita tentang wali-wali yang mau dizarahi. Nggak tahu, disembunyiin Nabi Khidir kali ya. Soalnya Nabi Khidir ikut waktu kita ziarah. Tuh kan, horor kalau cerita begini. Bukunya dia disimpan, dicari di koper, di hotel, di bis, semuanya nggak ada. Tapi saya bawa kitab berbahasa Arab, isinya sama. Dia bawa berbahasa Inggris. Saya bilang, Tat, ini kita ada bahasa Arab, ente pakai buku saya aja. Nggak usah pakai bahasa Inggris. Malam-malam kita ngomong begitu. Pagi-pagi, ketika orang belum bangun, dia datang ke kamar saya. Tuk. Tat. Tadinya manggil Mas. Kita orang Padang, orang Payakumbuh dipanggil Mas. Mas Uda. Walhasil diketuk pintu, dia masuk. Saya suruh dia duduk. Dia kembaliin kitabnya, terus dia ngomong, Ustadz, tolong kamu nanti yang bantu saya cerita siapa yang mau kita kunjungi. Saya nggak mudeng, nggak ingat. Karena saya memandang dia seorang ustadz juga, dan dia minta tolong baik-baik. Maka kita pun jawab. Tadinya, jadi saya ke sana itu pakai baju kemeja, pakai celana levis, nggak pakai kopiah, sekali pakai kopiah. Kan nggak kayak orang ziarah ya, kayak orang mau ngelamar. Akhirnya kita ziarah lah. Di saat kita ziarah mau pindah dari makom ke makom, Masya Allah, mereka tuh ngerawat makom itu bagus-bagus. Sangat bagus-bagus. Semoga nanti ada waktu kita ke sana, Pak Haji ya. Sampailah di antara satu makom ke makom, saya ngeliat anak-anak berdua naik keledai. Saya teringat, wah kayaknya Rasulullah dulu dengan saudara susunya seperti itu. Lucu sekali, ya, sangat asik melihatnya. Di saat itu kemudian Nabi mengatakan, wahai saudaraku, sepertinya kita ketinggalan makanan dan minuman. Pulanglah engkau, aku tunggu di sini. Di saat kemudian saudaranya pulang, mau balik, udah bawa makanan, minuman, Nabi Muhammad sedang diambil oleh dua orang bersayap, membelah dadanya. Melihat seperti itu, si anak kecil, anak dari Halimah ini lari ke rumahnya. Menangis-nangis dan dikatakan, Ya amati, wahai ibunda, kutila akhi Muhammad. Saudaraku Muhammad sedang dibunuh oleh orang. Akhirnya Halimah menangis dan dia kemudian naik ontanya dan dikejar secepat mungkin bersama dengan ayahnya. Sampai di sana Nabi Muhammad udah main-main pasir lagi. Udah jalan lagi kiri kanan, bengong. Akhirnya Halimah nanya, wahai anakku, benarkah yang dikabarkan oleh saudaramu bahwa engkau mau dibunuh?
Jadi beliau memanggil Nabi Muhammad dengan anakku. Apa jawaban Nabi Muhammad? Nggak ada apa-apa kok bun, gitu ya. Tadi betul ada makhluk dari atas dua pakai sayap putih-putih. Terus ngomong, emang dia Rasulullah? Kata yang pertama, kata yang kedua, emang. Ya udah, kita tangkap aja, ditangkap terus diambil, dibelah dadanya. Anak kecil gimana? Anak 5 tahun kan enak amat tuh. Digendong-gendong, dibelah dadanya ya. Saya dikeluarkan jantungnya. Nabi Muhammad cerita, tadi dadaku dibelah, jantungku dikeluarkan. Di situ ada 2 noda hitam seperti lintah. Lalu dibersihkan dengan air hikmah, air iman, air Ka'bah, air Zam-Zam. Apa kata Jibril? Ini adalah noda syahwat yang ada dalam dirimu. Aku bersihkan. Ini dosa, dibersihkan. Maka di kolbu Nabi sudah tidak ada dosa. Karena noda hitamnya sudah hilang. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditutup lagi. Karena yang mengoperasi, kan operasi namanya, yang membedah. Itu seorang malaikat, maka tidak ada darahnya. Tidak ada sakitnya. Dikembalikan ke dalam, dipasang kembali, hidup lagi. Dan Nabi Muhammad lihat tuh, jantungnya dibenerin sama Jibril alaihi salatu wassalam. Besok kata Halimah, wahai anakku Muhammad, besok aku harus memulangkanmu. Nah Muhammad enjoy aja, anak kecil kan biasa aja. Hore, besok pulang kampung, ketemu Umi yang asli. Dibawalah besok pulang, ketemu Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha. Berceritalah Halimah, wahai saudaraku Amin. Dadanya dibeleh, dadanya dibuka, jantungnya dikeluarkan, tapi dia nggak mati. Tapi saya khawatir, kalau dia masih bersamaku, nanti dia dibunuh oleh orang tidak dikenal. Maka nyata, saksikan hari ini, aku mengembalikan Muhammad kepada ibunya. Apa kata Aminah? Kamu sih baru tahu. Ya. Ini anak saya ini, waktu dia lahir, aku melihat tentara-tentara, aku melihat istana-istana di Persia, di Romawi, semuanya runtuh dan bergetar. Jadi, Majusi punya obor api abadi, mati. Berhala-berhala yang besar di Ka'bah jatuh. Semua menyaksikan. Dan beliau mengatakan, aku melihat cahaya keluar dari tubuhku. Jadi kalau Bu Haji dulu waktu ngelahirin Uni Disa, kelihatan darah apa cahaya? Darah apa cahaya? Darah. Karena bukan Nabi soalnya. Kecuali itu Nabi Uni Disa. Jadi Sayyidah Aminah sudah tahu bahwa yang dikandungnya adalah seorang yang spesial. Kita mundur ke belakang. Di sini silakan dihidupkan majelis Barzanji ya. Tapi jangan berisik-berisik. Mukulnya halus-halus. Karena kita sedang menghadirkan Rasulullah SAW dalam hati. Ya, nanti diajarin sama siapa yang bisa ngajarin memukul cara hadroh. Hadroh itu dari kata hudur. Menghadirkan kolbu bersama Sayyidul Qulub, penghulu kolbu, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kitab Barzanji. Diceritakan dalam kitab Barzanji. Itu semua dari riwayat-riwayat yang ada sebelum Nabi Muhammad lahir. Ketika Sayyidatuna Aminah hamil, malam pertama, kedua, ketiga, sampai lahir, setiap malam beliau didatangi malaikat dan nabi-nabi. Semuanya menyapa, wahai Aminah, engkau sedang mengandung Sayyidul Alamin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Semesta, penghulu para nabi dan rasul. Jadi Aminah sudah tahu belum yang dikandungnya? Ya, tapi kalian hati-hati ntar ya. Di YouTube itu ada ustadz bilang orang tua Nabi masuk neraka. Seandainya orang tua kita kafir, kita bilang masuk neraka, kita tersinggung. Nggak mau terima. Ini orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Tamat Timur Tengah, sama Timur Timur. Alumni Timur Tengah ngomong begitu.
Ya, saya nggak yakin amat dia ngaji dulu di sana ya. Ya, jangan-jangan dia ziarahnya ke gua-gua, ya. Ziarahnya ke Fir'aun, tapi ziarah ke kubur nggak boleh. Temannya Ustaz lalu, kuburiun. Baik. Nabi Muhammad SAW waktu di dalam kandungan ibunya disapa oleh Jibril. Apa kata Jibril? Wahai Aminah, itu yang dalam perut kamu itu makhluk. Lalu Bu Haji dulu waktu hamil gitu nggak? Hamil miskin? Nggak ada kan? Mimpi aja jarang. Bu Haji susah mimpi ya. Kalau tidur nyenyak, tanda kalau siangnya kelelahan. Ya. Nabi Muhammad SAW diberi nama langsung di situ. Apa kata Jibril? Wahai Aminah, jika anakmu lahir samihi Muhammadan, namailah dengan Muhammad. Datang lagi Nabi Adam, kata Nabi Adam, engkau sedang mengandung cucuku, wahai Aminah. Jika lahir, namakan Muhammad. Ya, datang Nabi Isa nggak ngomong begitu. Itu yang kamu kandung saudaraku, Ahmad. Ngomongnya beda, sesuai dengan surat As-Saff. Inni mubasyirum bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Yang akan aku kabarkan adalah kelahiran seorang nabi, namanya Ahmad. Di masa yang sama, di tempat yang jauh di Persia, ada seorang bernama Salman Al-Farisi. Siapa namanya? Anak dari kiai Majusi. Jadi orang Majusi ini nyembah api, ada kiainya juga. Anaknya bernama Salman akan diangkat menjadi kiai muda. Tapi sebelum dia diangkat, dia minta izin. Wahai ayahanda, izinkan aku piknik ke kota Damaskus. Damaskus, bahasa Arabnya Dimash. Damaskus berarti bahasa Yunani kuno, bahasa Romawi lama. Pakai us. Dalam bahasa Arab Dimashq, ya. Tapi karena ini bahasa Romawi, orang Romawi semuanya pakai belakang us, s gitu ya. Seperti Isa, orang sana tidak bisa menyebut i. Mereka bisanya nyebut pakai y. Yesus. Isa, Aisus, Yesus. Ini bukan cocok logi ya. Emang bahasanya di sana. Kebetulan saya ngajar Orientalisme dan mempelajari bahasa-bahasa itu. Bahasa Yunani, bahasa Romawi kita pelajari. Walaupun nggak fasih-fasih amat, penting tahu. Ya Pak Dokter ya. Ini dua-duanya dokter, yang satu lagi doa. Semoga akhir tahun ini sudah ujian ya. Amin. Oh, 3 berarti ya. Ente kapan dokternya? Ali ya, segala dokter. Mumpung masih muda. Ya, langsung S2 ya. Amin. Apa kata Salman? Izinkan aku pergi ke Damaskus, kota Romawi Timur. Jadi dulu Damaskus itu ibu kota Romawi Timur. Bahasanya 4. Arab, Suryani, Ibrani, Persia. Ditambah jika raja datang, kaisar datang, bahasa Romawi. Jadi 5. Jadi itu kota bahasa-bahasa. Dari mana kita tahu? Jadi dalam sebuah laporan penelitian, antara Saudi Utara dengan Damaskus, itu ada kubur-kuburan. Nisannya, batu nisannya ada 2 bahasa, ada 3 bahasa, ada 4 bahasa. Ketahuan di situ. Ada huruf Latin, ada huruf Arab. Ya, ntar kalau sekolah pada ngerti kok insya Allah ya. Sampailah beliau di Damaskus. Ternyata di Damaskus itu ada banyak agama. Dia sudah melihat ada orang nyembah berhala. Tuhannya tepekong, nggak usah. Lihat lagi ada orang nyembah api, wah, gua mah pakarnya, kiainya. Ternyata lagi, kok ada gereja ya? Jadi itu berjajar. Di sini orang nyembah berhala, sana nyembah api. Di ujung sana ada sebuah gereja, sinagog orang Yahudi. Masuklah dia ke dalam. Ternyata orang Yahudi baca kitabnya gini. Ya, kalau yang udah pernah ngelihat Yahudi aja, sholat Yahudi. Begitu mereka. Dan tangannya begini. Jadi hati-hati kalau sholatnya begini ya. Kalau begitu berarti jangan-jangan mirip sama Yahudi. Tangannya di sini nih.
Lihat cara sholat mereka. Sampailah dalam sinagog atau gereja Yahudi. Maka dia katakan kepada pemimpin gereja yang disebut rahib, "Wahai tuan rahib, ini kalian nyembah apa ini?" Apa jawaban si rahib? "Kami menyembah pencipta api. Kami menyembah pencipta air, tanah, dan udara. Pencipta alam semesta. Yahweh." Bahasa Arabnya, "Man huwa Allah." Yahweh. Jadi dalam bahasa orang-orang Yahudi, Ibrani, mereka tidak boleh nyebut Allah. El, itu nggak boleh. Itu di Suryani boleh. El. El itu Allah. Allahumma. Sering nyebut Allahumma, itu bukan bahasa Arab. Allahumma itu bahasa Suryania yang diarabkan. Maka disebut mu'arrab. Kayak kuliah S3 nih. Ya. Allahumma. Jadi apa kata Sayyidina Aisyah? El, gitu kan? 5 sabaktani. Ada kan riwayat gitu? Tapi kita nggak membaca riwayatnya. El itu artinya Tuhan. Lalu Sayyidina Salman mengatakan, "Wahai Tuan Rahib, jika demikian Tuhanmu, berarti lebih hebat daripada Tuhanku. Tuhanku itu api. Lalu di belakang api itu ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan keburukan. Sedangkan Tuhanmu satu. Kenapa Tuhan bisa satu?" Dijawablah dengan baik oleh rahib, kata sang rahib, "Jika Tuhan lebih dari satu, itu sama dengan satu kota ada 2 raja, akan terjadi pertempuran. 2019, calonnya cuma 2, benar nggak? Tengkarnya bukan main. Benar nggak? 01 sama 02 tengkar nggak kemarin? Tengkar, itu belum jadi presiden, udah tengkar. Gimana kalau ada 2 presiden? Apalagi kalau ada 2 Tuhan. Baru 2 calon udah mau pecah Indonesia. Apalagi jika ada 2 Tuhan. Maka Sayyidina Salman ditegur oleh rahib, "Hai Salman, bagaimana mungkin kamu membayangkan?" Ustaz Endang. Marhaban. Loncat. Ada ilmunya, Ustaz. Namanya ilmu loncatiyah. Torikot baru itu ya. Torikot Ustaz Endang. Marhaban, Ustaz ya. Nostalgia. Ini kami kayak pulang kampung semua nih reuni ya. Alhamdulillah. Semoga tempat ini diberkahi, didatangi para hafiz, para ustaz, ahli fikih, ahli hadis ya. Ustaz Arno kan ahli hadis. Harusnya ngajar hadis tuh. Ustaz Endang nih sama Ustaz Sofyan nih pada DKK nih. Ya, ahlul Quran. Ustaz lalu, pakar waktu yang berlalu. Ahli Quran juga, ngajar Quran. Tapi kalau belajar sama beliau, pasti langsung bisa. Amin. Baik. Sayyidina Salman belajar bertahun-tahun di sana. Dia nggak pulang lagi. Bapaknya nyari-nyari dia nggak ketemu. Ya, lagi ya. Oke. Udah ditandain, bro. Apa kata rahib? "Wahai Salman, aku hendak meninggal. Kamu bergurulah ke pengikut Isa. Ada seorang pastor di gereja sana." Datanglah dia ke gereja itu. Nggak lama si rahib mati. Sama juga ceritanya. Sampai di gereja itu, dia belajar sekian tahun khidmat, menjadi aktivis sinagog atau kanisah gereja. Jadi santri. Ya. Setelah beberapa waktu, pendetanya mengatakan, "Wahai Salman, kamu murid terbaikku. Karena engkau murid terbaikku, aku berikan kamu rahasia. Sekarang sudah muncul seorang nabi di tempat yang banyak pohon kurmanya. Carilah di mana." Disebutkan semua datanya. Tapi kalau kamu ketemu nanti, kalau tidak percaya, ujilah. Nabi itu tidak pernah terima sedekah. Dia hanya terima hadiah. Pendek cerita, beliau kumpulkan uang, bertemulah dengan orang Arab. Dasar orang Arab macam-macam, ada Arab yang baik, Arab yang jahat. Dijual oleh orang Arab di tengah jalan. Tuh, gawat kan orang Arab. Dijual. Kata Salman, "Anterin saya ke Madinah." Siap, ente beres. Sampai di tengah jalan, dia nggak ngerti ngomong bahasa Arab. Dijual lah. Ini saya punya budak, namanya Salman dari Persia. Saya beli jauh-jauh dari Persia. Ada yang mau beli? Murah. Dibelilah sama seorang Yahudi di
ketemu Yahudi lagi. Karena dia bisa bahasa Yahudi, dia menjadi budak yang disayangi oleh orang Yahudi itu. Dibeli sama orang Yahudi, bawa masuk ke Madinah. Di sela-sela waktu begitu, dia mendengar ada seorang yang datang. Ternyata, waktu itu mulai Muharram. Muharram masuklah gelombang 1, gelombang 2, orang hijrah, gelombang 3, terakhir Rabiul Awal. Hijrahlah Sayyidina Nabi SAW bersama Abu oleh Salman. Salman bawa roti bilang, "Hadhihi shadaqatullah." Ini sedekah buat engkau wahai Muhammad. Langsung digeser ke kanan. Dikasih ke siapa? Abu Bakar. Maka ustaz jangan belagu-belagu amat, sedekah terima aja. Abu Bakarnya makan sedekah kok ya. Tapi kalau kita sama guru kita bilang, "Ustaz ini hadiah." Jangan bilang sedekah, ya. Besok dia bawa lagi, dia nabung lagi, dia bawa roti. Dia katakan, "Ya Muhammad, hadhihi hadiyatun minni ilaik." Ini hadiahku untukmu. Langsung Nabi makan, sisanya dikasih ke Abu Bakar. Di saat itu dia bergetar, dia ambil tangan Rasulullah, dia katakan, "Asyhadu annaka Rasulullah." Aku bersaksi, engkaulah orang-orang yang aku tunggu-tunggu cari-cari selama ini. Engkaulah Rasul akhir zaman. Engkaulah yang dikabarkan guruku, sang rahib, sang pendeta. Saksikan bahwa aku bersaksi, engkaulah Rasul akhir zaman. Diterima oleh Rasulullah, saat itu terkenal. Lalu Nabi katakan waktu perang Khandaq, "Salman minna min ahlil bait." Salman itu bukan orang Arab, dia orang Persia, tapi statusnya sama dengan habaib, ahlul bait. Pak Haji, habis ini saya harus ke MRBJ. Insya Allah lain waktu saya mampir lagi ke sini. Ya, insya Allah. Nanti saya cerita lagi, kan anak-anak ini senang diceritain kan? Nanti saya cerita. Kalau ada pelukis, boleh dia melukiskan apa yang saya ceritain. Ada yang bisa melukis nggak? Nah, lukisin apa? Satu momen aja. Itu ilmu yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, terutama Pak Haji, Bu Haji, mohon izin para sahabat saya, ya, Kakanda, Ustadz Hartono, Ustadz Sofyan, Ustadz Endang, Ustadz Lalu, para Ustadz semua, Unidisa, Rizky, mana adanya mana Rizky? Project, ada? Ya, Pak Dokter, mana Pak Dokter? Di Jogja, jauh sekali. Semoga semua terutama santri-santri yang spesial, penghafal Quran, hatinya bersama Ahlul Quran. Ya, buang kebencian dari kolbu, maka Al-Quran akan cepat masuk ke dalam kolbu. Semoga yang hadir diberkahi Allah. Semoga yang hadir Allah hidupkan dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah.